Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwanu ahwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai masalah kelanjutan daripada suap menyuap. Kita akan menyempurnakan lagi ya masalah suap menyuap sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lainnya, karena ini agak sedikit melebar dan agak sedikit pembahasan luas dalam masalah ini. Sebelumnya kita pernah melihat bahwa suap menyuap dalam masalah peradilan ya, itu hadiah ya, dalam masalah peradilan tersebut yang dimana hadiahnya itu bisa dikatakan suri, maka itu haram tetap hukumnya. Dan ketika kita melihat bahwa hadiah tersebut kembalinya kepada niat atau kasd daripada al-muhdi atau orang yang memberikan hadiah, maka kalau misalnya niatnya tersebut bukan untuk tamayul atau untuk supaya keputusan daripada hakim tersebut kembali kepada manfaat kepada orang yang memberikan hadiah, maka itu tidak haram hukumnya. Ya kan, karena tidak niat demikian, karena hanya untuk memberikan hadiah yang misalnya dari kerabat dekat dan segala macam. Kalau misalnya yang kedua kalau misalnya niatnya tersebut untuk supaya keputusan hakim kembali kepada manfaat kepada dirinya atau khilaf daripada ketentuan yang harus diputuskan, maka itu dengan hadiah tersebut maka haram hukumnya untuk memberikan hadiah dalam masalah tersebut, karena itu dengan niat demikian. Kalau misalnya kembali kepada al-muhda ilaih atau orang yang menerima hadiah, itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kalau mengetahui, kondisi kedua adalah kalau tidak mengetahui. Kalau kondisi yang pertama adalah mengetahui bahwa si penerima hadiah itu mengetahui bahwa dengan menerima hadiah maka dia akan melaksanakan atau memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan keinginan orang yang memberikan hadiah, maka itu haram hukumnya jelas. Yang kedua, kalau misalnya dia menerima hadiah tapi dia tidak akan melaksanakan atau tapi dia tahu ya, artinya dalam kondisi ini tahu bahwa sang pemberi hadiah itu berniat dengan supaya keputusannya kembali kepada manfaat dirinya atau khilaf apa yang harus diputuskan dalam kehakiman. Kondisi pertama itu mengetahui ya, kondisi kedua tidak mengetahui. Kondisi pertama itu bagian yang pertama itu dia mengetahui kalau menerimanya dia akan memutuskan sesuatu yang sesuai dengan manfaat orang yang memberikan hadiah, maka itu haram hukumnya. Kondisi kedua, kalau misalnya bagian kedua, kalau misalnya dia menerima hadiah, dia tidak akan melaksanakan apa yang khilaf dari apa yang harus dikeputuskan gitu, atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi hadiah. Dia tidak akan melaksanakan hal itu, tapi dia menerima hadiah. Tetap dalam masalah ini haram hukumnya dalam bab yang lain, bukan dalam bab suap menyuap, tapi dalam bab menolong kepada perbuatan dosa. Jadi karena si pemberi hadiah itu berniat untuk supaya keputusannya tidak sesuai dengan yang benar, yang haknya. Tapi hakim itu menerima hadiah tapi tidak akan melaksanakan apa yang dia inginkan. Itu sama saja dia menolong perbuatan dosanya sang pemberi hadiah tersebut yang berniat untuk menyuap ini. Nah, kalau kondisi kedua, sang muhda ilahi tidak mengetahui sama sekali orang yang memberi hadiah dengan tujuan apa, dengan niat apa, maka di dalam masalah ini tidak haram hukumnya untuk menerima hadiah sang hakim tersebut, kecuali sang pemberi hadiah kalau dia berniat, jelas dia berniat untuk suap dengan hadiah tersebut, maka sang pemberi haram untuk memberinya, tetapi sang penerima tidak haram hukumnya karena dia tidak mengetahui. Jadi kondisi tersebut kita perlu diketahui. Adapun yang berhubungan dengan kepemilikan daripada harta yang disuap atau yang dilakukan suap menyuap atau berupa hadiah yang suri atau hadiah yang secara zahirnya hadiah tetapi batinnya adalah suap, itu adalah tidak boleh digunakan oleh orang yang menerima suap tersebut. Maka kalau terjadi kehilangan di dalam barang tersebut, maka misalnya kalau misalnya sadar ya ingin kembalikan tapi terjadi kehilangan di tangan orang yang menerima
suap tersebut, maka dia menjadi penjamin. Karena uangnya bukan uang dia, tetap uang si pemberi suap tersebut. Jadi tidak terjadi nakal wal intikal, artinya tidak terjadi perpindahan kepemilikan di dalam masalah tersebut. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa suap menyuap uang itu bukan hak milik orang yang menerima. Jadi dalam masalah ini perlu diperhatikan itu sama dengan uang orang lain, tidak boleh dipakai dalam masalah ini. Sekarang apa bedanya sebenarnya suap menyuap dengan ujrat atau dengan upah? Itu jelas berbeda. Kalau upah itu fi muqabilnya hak, misalnya jasa kerja ataupun hal-hal yang sifatnya bernilai, ya, hal-hal yang sifatnya bernilai untuk digantikan dengan uang tersebut atau dengan gaji tersebut atau dengan ujrat atau dengan upah tersebut. Kebanyakan misalnya dengan kerja itu, dan itu harus dibayarkan karena dia telah melaksanakan pekerjaan tersebut, itu adalah upah. Tetapi kalau suap itu berbeda. Suap bukan hak dalam masalah ini, bukan fi muqabil amal yang dimana selaras dengan apa yang harus diberikan dengan uang tersebut, tidak. Tapi suap itu adalah supaya apa yang diberikan kepada uang tersebut itu orang pihak yang menerima suap tersebut untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan dari sang pemberi suap tersebut. Jadi dalam masalah ini dua hal yang berbeda. Kalau upah itu halal, kalau ruswah itu haram hukumnya. Jadi antara riswah atau suap dengan upah itu jelas kedua-duanya berbeda di dalam hal ini. Kita akan menginjak pembahasan yang baru, adalah pembahasan mengenai masalah muamalah dalam sabul mukmin atau muamalah dalam mencela atau menghina orang mukmin, atau di dalam masalah mukmin atau muslim di dalam masalah ini tidak diperbolehkan di dalam masalah. Misalnya bisa aja terjadi sebuah muamalah, misalnya disuruh ya orang untuk melaksanakan atau mencela sesama mukmin di dalam masalah ini. Nah, di dalam masalah ini sab atau dalam bahasa kitanya misalnya mencela, ya, dalam masalah itu mencela, ya, kalau misalnya kita terjemahkan itu adalah perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk yang dimana mengandung di dalamnya adalah penghinaan kepada pihak yang lain, yaitu pihak orang mukmin. Dan misalnya kita katakan kepada orang tersebut dengan kata-kata yang buruk atau nama-nama yang buruk, ya, atau dengan perbuatan yang buruk, ya, itu bisa terjadi dalam masalah sab di sini, atau nisbat perbuatan atau akhlak atau sifat yang buruk dinisbatkan kepadanya, ataupun misalnya di dalam masalah ini ada kecacatan di dalam dirinya ataupun kekurangan di dalam jasmaninya dijadikan sebagai penghinaan atau celaan di dalam masalah ini pun itu tidak diperbolehkan. Secara aslinya sab tidak diperbolehkan atau penghinaan dalam masalah ini tidak diperbolehkan, apalagi dalam muamalah, maka muamalahnya pun batil, tidak diperbolehkan, haram hukumnya dan muamalahnya batil dalam masalah ini. Nah, di dalam masalah ini bahwa jelas bahwa penghinaan atau melaksanakan atau mencela sesama mukmin dalam masalah ini termasuk dosa yang tidak boleh untuk dilaksanakan. Apalagi tidak dibedakan, ya, menghina dalam masalah ini atau sab di sini baik itu Syiah ataupun selain daripada Syiah. Tetapi kalau kepada orang kafir itu tidak boleh kalau melazimkan kezaliman atau menzalimi dia orang kafir. Tetapi kalau tidak menzalimi orang kafir, melakukan sab misalnya, itu makruh hukumnya, gitu. Jadi kalau misalnya tidak menyebabkan kezaliman tapi tetap makruh hukumnya, kecuali kalau misalnya melazimkan untuk menghina mereka, misalnya bagi kafir yang melawan orang muslim, yaitu tidak dilarang dalam masalah ini. Kalau misalnya menuntut untuk melazimkan demikian misalnya kepada orang kafir yang memang musuh orang Islam. Tapi kalau orang kafir yang bukan musuh orang Islam, itu tidak diperbolehkan di dalam masalah karena bisa menyebabkan kezaliman. Ada beberapa hal yang dikecualikan di dalam masalah sabil mukmin atau menghina daripada orang mukmin tersebut, ya, ataupun muslim dalam masalah ini. Itu ada 4 hal.
yang insya Allah di dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan dalam masalah hal-hal yang dimana dikecualikan di dalam menghina orang tersebut atau melaksanakan sab orang tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.